Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Sehan Budiman. Kali ini kita akan membahas mengapa bisa negara-negara Arab mengkhianati Palestina. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan notifikasi belnya untuk memajukan channel Sehan Budiman. Publik di dunia Arab dan dunia Islam, termasuk di negeri ini, banyak yang bertanya-tanya mengapa sebenarnya terjadi di balik perubahan besar di balik politik luar negeri negara-negara Arab. Kenapa mereka begitu mudah bertekuk lutut pada Israel dan Amerika Serikat? Apakah mereka tidak memikirkan sama sekali masa depan Palestina? Yang terbaru, Bahrain menandatangani kesepakatan damai dengan Israel di Gedung Putih yang disaksikan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Maknanya, makin banyak negara Arab Teluk yang berbondong-bondong membuka kerjasama diplomatik dengan Israel. Bahkan Trump sesumbar 5 negara Arab bakal menyusul Uni Arab Emirat dan Bahrain melakukan hubungan diplomatik dengan Israel dalam waktu dekat. Secara khusus, Trump menyampaikan telah melakukan komunikasi intensif dengan Raja Salman bin Abdul Aziz. Banyak hal yang dibicarakan di antara kedua negara tersebut. Trump memberikan sinyalemen akan terjadi sesuatu yang luar biasa di masa mendatang, terutama kemungkinan Arab Saudi bergabung dengan rombongan besar negara-negara Arab yang telah buka hubungan diplomatik dengan Israel. Dunia sedang menunggu sikap yang diambil oleh Arab Saudi perihal badan maut yang sudah dan sedang dilancarkan Trump untuk secepat mungkin berdamai dengan Israel dan membuka hubungan diplomatik secara terbuka. Sikap Arab Saudi akan menandaskan zaman baru perihal peta politik di Timur Tengah. Akan terbentuk dua poros yang akan bersama dengan AS dan Israel, dan poros yang akan berseberangan dengan AS dan Israel. Ada kepentingan yang saling menguntungkan atau mutual interest di balik kesepakatan damai antara Israel dan negara-negara Teluk Arab yang dimediasi langsung oleh Amerika Serikat. Pertama, Trump terlibat langsung dalam skenario hubungan diplomatik karena ia ingin dianggap sebagai desainer dalam proses kelahiran sejarah dukungan negara-negara Arab terhadap Israel. Maklum, sejak tahun 1979 hanya ada dua negara yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel, yaitu Mesir dan Jordania. Trump ingin membuktikan kepada para pendukungnya, terutama kaum konservatif, bahwa ia telah memancangkan tonggak sejarah baru bagi pengakuan negara-negara Arab terhadap Israel. Trump mengalami krisis donasi atas biaya kampanye menjelang Pilpres akhir November, mulai meraih kepercayaan kembali dari para lobi Israel di Amerika Serikat. Tidak hanya itu, Trump ingin meraih kembali dukungan dan kepercayaan dari kubu liberal dan warga Arab Muslim yang sangat kecewa terhadap kebijakan luar negeri terkait dengan Palestina dan dunia Islam. Selama ini, 4 tahun memimpin AS, Trump telah menunjukkan sebuah sikap yang memihak terhadap Israel dan kerap melukai beberapa negara Arab akibat kebijakan imigrasi yang sangat diskriminatif. Kedua, negara-negara Arab Teluk yang mengambil langkah berani membuka hubungan diplomatik dengan Israel atas desakan Trump juga mempunyai kepentingan bagi stabilitas kekuasaan mereka. Mereka membutuhkan Amerika Serikat dan Israel untuk mengamankan dari berbagai gempuran media sosial dan ancaman dari negara-negara lain di kawasan seperti Turki, Qatar, dan Iran menjadi kekuatan besar yang tidak bisa diabaikan. Mereka mempunyai media, militer, intelijen, dan teknologi informasi yang canggih. Jika mereka tidak hati-hati dan waspada, maka mereka juga akan disapu oleh angin revolusi, sebagaimana menimpa rezim otoriter di Tunisia, Mesir, Yaman, dan Libya. Sikap negara-negara Teluk terlihat sangat pragmatis dalam menerima proposal yang diajukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Mereka sedang memikirkan masa depan mereka. Rezim monarki di Arab Teluk, AS dan Israel diyakini dapat memperpanjang napas mereka. Ketiga, Israel juga mempunyai kepentingan yang tidak kalah daruratnya dari Amerika Serikat dan negara-negara Arab Teluk. Israel dalam beberapa dekade hidup di tengah ancaman dan tekanan negara-negara Arab. Israel dapat memicu dan memacu persatuan dan perlawanan dunia Arab, bahkan dunia Islam. Oleh sebab itu, Netanyahu
menyetujui proposal yang diprakarsai Trump. Apalagi dirinya sedang menghadapi krisis kepercayaan di dalam negeri akibat skandal korupsi yang dilakukan dirinya dan keluarganya. Dukungan negara-negara Arab akan menjadi amunisi yang ampuh untuk mengembalikan kepercayaan publik, untuk mempertahankan dan mengamankan posisinya dari tekanan publik dan proses hukum yang sedang berlangsung. Dalam konteks tersebut, publik akan bisa melihat siapa yang sebenarnya bersama-sama dengan perjuangan Palestina dalam mewujudkan kemerdekaan, dan mereka yang berada dalam barisan Israel dalam memapankan perjanjian terhadap Palestina. Bersamaan hari dengan penandatanganan perjanjian damai dua negara Arab, Uni Emirat Arab dan Bahrain dengan Israel, kelompok Hamas melakukan serangan roket ke Israel yang dibalas Israel dengan gempuran dari udara. Menurut kabar dari kantor berita Palestina Wafa yang dikutip Al-Jazeera.com Rabu 16 September 2020, pesawat tempur Israel meleparkan tur kendali rudal di Beit Lahia, wilayah utara jalur Gaza pada Rabu dini hari tadi. Serangan udara juga dilakukan di Deir al-Balah, kota di bagian tengah Gaza, dan di Khan Younis di selatan. Tidak disebutkan jumlah korban jiwa. Dalam pernyataan tertulis, Hamas yang menguasai jalur Gaza memperingatkan Israel akan membayar setiap agresi terhadap rakyat kami, dan balasan kami akan langsung. Hamas berjanji akan meningkatkan dan mengeluarkan serangan sampai Israel menghentikan agresinya. Dalam keterangan tertulis dari militer Israel Rabu dini hari tadi, serangan terhadap Gaza dilakukan sebagai balasan atas serangan sejumlah roket ke wilayah Israel. Ada dua roket yang ditujukan ke Israel pada Selasa malam kemarin. Satu roket berhasil ditangkis oleh senjata anti serangan udara Israel. Satu lagi meledak di kota Ashdod yang melukai 2 orang. Sebagai balasan, militer Israel mengaku melakukan 10 serangan udara di berbagai lokasi di Gaza. Serangan roket dari Hamas tersebut bersamaan waktunya dengan acara penandatanganan perjanjian damai antara Uni Emirat Arab dan Bahrain dengan Israel yang dilangsungkan di Washington, Amerika Serikat. Rakyat Palestina yang berjuang demi mendapatkan kemerdekaan di tanah yang diduduki Israel menilai bahwa perjanjian damai oleh kedua negara Arab tersebut mengkhianati perjuangan mereka. Selain melakukan serangan roket, rakyat Palestina melakukan demo besar-besaran di Gaza dan tepi barat sebagai protes atas perjanjian tersebut. Demikian mengapa negara-negara Arab bisa mengkhianati Palestina. Dari channel Sehan Budiman, jangan lupa untuk subscribe, like, dan notifikasi bel untuk memajukan channel ini. Dan jangan lupa topik-topik menarik berikutnya.